Apa hubungan perlombaan luar angkasa dengan orang biasa? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Belum lama ini, orang-orang super kaya di dunia telah memulai perlombaan luar angkasa. Pertama, Richard Branson, pendiri Virgin Galactic, menaiki spaceship to Unity mencapai ketinggian 86 km. Kemudian diikuti Jeff Bezos, pemilik raksasa e-commerce Amazon dan pendiri pesawat antariksa Blue Origin, menaiki roket New Shepard dan berencana terbang ke tepi ruang angkasa setinggi 105 km. Ada juga seorang Titan luar angkasa, Elon Musk, yang secara pribadi belum mengalami perjalanan luar angkasa. Tetapi perusahaan SpaceX-nya juga akan melakukan misi luar angkasa pada bulan September mendatang dengan membawa 4 penumpang orang biasa. Apakah ini cara para Titan memamerkan kekayaan mereka? Seperti yang kita ketahui, sebenarnya penerbangan ini memiliki tujuan komersial yang sangat jelas, yaitu mempromosikan branding mereka sendiri ke jalur komersial pariwisata luar angkasa yang baru dimulai dengan menarik perhatian dan menanamkan branding image ke hati para konsumen. Di zaman dulu, orang yang ingin merasakan perjalanan ke luar angkasa harus merogoh kocek sebanyak $20 juta dan mereka harus menunggu rencana peluncuran badan antariksa dari masing-masing negara. Namun sekarang, perjalanan ruang angkasa akan menjadi proyek reguler, diluncurkan secara teratur, dan harganya hanya 1% dari sebelumnya. Misalnya, ongkos perjalanan ruang angkasa Virgin Galactic adalah $250.000, di mana lebih dari 600 tiket telah terjual dengan total $150 juta. Pesawat luar angkasa Blue Origin tidak mengungkapkan tarif spesifik, tetapi menurut Jeff Bezos, pendapatan pra-penjualan telah mencapai $100 juta. Menurut prediksi para pakar ekonom di tahun 2030, pasar pariwisata luar angkasa akan berkembang 10 kali lipat, mencapai $3 miliar. Oleh karena itu, para bos besar ini berlomba-lomba pergi ke luar angkasa, hanya untuk merebut pasar besar perjalanan ruang angkasa di masa depan. Namun, betapapun murahnya biaya perjalanan ruang angkasa, tampaknya kurang ada hubungannya dengan kita orang biasa. Karena tidak semua orang memiliki rasa ingin tahu untuk menjelajahi luar angkasa. Perlombaan perjalanan luar angkasa oleh para Titan ini bukanlah sekedar memamerkan kekayaan, melainkan mencoba merebut pasar besar bidang penerbangan sipil tradisional. Sebenarnya, dalam setengah abad terakhir, kereta cepat negara maju seperti China, Jepang, maupun Jerman telah melaju kencang dari 30 km per jam menjadi lebih dari 300 km per jam, yang 10 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Misalnya, kereta maglev paling canggih di dunia buatan China yang diresmikan minggu lalu dapat mencapai kecepatan 620 km per jam, yang hampir mendekati kecepatan pesawat terbang sipil 800 km per jam. Bila kita melihat bidang penerbangan sipil dari sejak penemuan pesawat jet, tidak ada perubahan teknologi besar yang terjadi dalam setengah abad ini. Dan kecepatannya masih berkisar antara 800 km per jam. Apakah sudah tidak ada peluang untuk percepatan lebih lanjut di bidang penerbangan sipil? Jawabannya tentu saja tidak. Pada tahun 1970-an, Uni Eropa memperkenalkan pesawat penumpang supersonik Concorde yang dapat melaju 2 kali lipat kecepatan suara, yaitu 2.400 km per jam, dan hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 jam untuk terbang dari London ke New York. Perbedaan waktu antara London dan New York adalah 6 jam. Jadi, banyak penumpang dalam penerbangan ini suka bergurau sambil mengatakan, "Saya telah tiba sebelum saya berangkat." Tentu saja, harga tiket penerbangan ini juga tidaklah murah, yaitu sekitar $10.000. Pesawat Concorde dianggap sebagai legenda dalam sejarah penerbangan sipil, di mana pada akhirnya terpaksa pensiun di usia muda. Hal ini dikarenakan belum ada cara untuk menyelesaikan masalah biaya tinggi, kerugian jangka panjang,
ledakan sonik yang tak tertahankan yang disebabkan oleh kecepatan supersonik, dan sebagainya. Apalagi terjadinya kecelakaan serius Concorde pada bulan Juli tahun 2000 yang masih meninggalkan bayangan mental di hati masyarakat. Akibatnya penumpangnya menjadi semakin sedikit dan pada tahun 2003 semua pesawat Concorde akhirnya dipensiunkan. Sejak saat itu, penelitian dan pengembangan pesawat supersonik di bidang penerbangan sipil telah memasuki titik terendah. Dan sekarang, perlombaan luar angkasa orang super kaya ini telah membuka peluang baru di bidang penerbangan sipil yang dapat mempercepat peningkatan teknologi di bidang ini. Sebagai contohnya lagi, Virgin Galactic mengumumkan tahun lalu bahwa mereka akan bersama-sama mengembangkan Rolls-Royce Airlines untuk membangun pesawat 3 kali kecepatan suara per jam. 3 kali kecepatan suara, yaitu 3.600 km per jam. Dari Sabang sampai Merauke hanya 1 kali injak pedal gas saja. Jika kecepatan supersonik masih merupakan metode peningkatan teknologi tradisional, maka SpaceX miliknya Elon Musk mungkin jauh lebih hebat dengan menggunakan penerbangan suborbital untuk memecahkan masalah navigasi jarak jauh di bumi. Seperti kita ketahui, si Iron Man, Elon Musk, selalu berusaha mengirim manusia ke planet Mars. Namun, sebelum pergi ke Mars, pesawat luar angkasa memiliki tujuan yang lebih praktis, yaitu mengirim penumpang ke ruang suborbital 100 hingga 200 km di atas permukaan bumi melalui platform peluncuran terapung di laut. Dan butuh waktu kurang dari 1 jam untuk mencapai semua destinasi di bumi. Ini mungkin cara generasi kita berikutnya melakukan perjalanan jarak jauh. Dalam hal pesawat supersonik, Akademi Penerbangan dan Astronautika China merencanakan penerbangan perdana prototipe supersonik sekitar tahun 2035. Dalam hal penerbangan suborbital, pada bulan Juli ini, Akademi Penelitian Luar Angkasa China telah berhasil melakukan uji terbang pertama penerbangan suborbital yang dapat didaur ulang. Teknologi ini akan digunakan dalam penerbangan sipil China di masa depan. Mungkin bidang luar angkasa terlihat jauh dari kehidupan kita, tetapi sebenarnya mereka memiliki efek limpahan teknologi yang sangat besar. Terobosan teknologi di bidang luar angkasa dapat mendorong perkembangan teknologi bidang lainnya. Pada tahun 2010, sebuah lembaga penelitian ilmiah Amerika menerbitkan 50 legenda ilmiah penelitian dasar dalam setengah abad terakhir, di mana hampir setengahnya ditemukan oleh NASA. Menurut statistik NASA sendiri, setidaknya ada 2.000 produk yang telah dikembangkan dan dikomersialkan berkat promosi NASA. Seperti sensor kamera digital, GPS presisi, aerodinamika truk, perendam goncangan, sistem pencarian dan penyelamatan, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa keunggulan teknologi yang tidak pernah kita pikirkan. Misalnya, NASA pernah mengembangkan alat penyedot debu portable dalam program Apollo. Selama misinya ke Mars, NASA juga mengembangkan makanan yang diperkaya untuk bayi. Dari misi Stasiun Luar Angkasa Internasional, NASA mengembangkan pembersih udara. Dari segi pengembangan helm astronot, NASA juga mengembangkan lensa kacamata anti ultraviolet dan sebagainya. Anda mungkin tidak pernah mengira bahwa begitulah cara teknologi luar angkasa terhubungkan dengan kehidupan kita. Impian umat manusia untuk terbang ke galaksi mungkin tidak akan mencapai kemajuan nyata dalam 100 tahun ini. Namun, kegigihan manusia dalam menjelajahi ruang angkasa telah memperkenalkan kemajuan teknologi manusia yang sebenarnya. Bukankah ini yang sering kita katakan mimpi menjadi kenyataan? Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!